Silakan yang bisa on cam ya. Kalau yang terkendala jaringan tidak apa-apa, tidak on cam. Yang terpenting ketika dipanggil nanti ya, kalau panggilan ketiga tidak ada, berarti Bapak akan masukkan ke waiting room. Oke? Bapak anggap tidak ada respon di perkuliahan. Nah, silakan bagi yang belum presensi di pertemuan kedua, berarti hari ini ya. Linknya link seperti minggu kemarin. Baik, yang pertama kita akan mendiskusikan terkait apa itu pengertian dari kurikulum. Pengertian kurikulum. Oke, yang pertama, Bapak panggil Wira Widiawati. Wira ada? Iya, Pak, ada. Oke, Wira. Menurut pendapat Wira lagi. Vira ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian kurikulum? Bebas. Sepengetahuannya saja. Silakan, Wira. Wira ada? Iya, Pak. Silakan, Wira. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan. Oke, terus? Berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kayak gitu bukan, Pak? Oke. Dari mana itu sumbernya, Vira? Dari internet? Dari buku? Iya. Nah, oke, tidak apa-apa, sudah berusaha. Bapak rangkum ya. Menurut Vira, kurikulum adalah perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan ya, yang isinya terdiri dari rancangan, di mana untuk peserta atau orang yang melaksanakan pembelajaran. Jadi intinya suatu perangkat ya untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Sekarang yang kedua, pendapat yang kedua dari Erbaningsih. Erba ada? Panggilannya apa ini? Iya, Pak. Panggilannya siapa? Erba? Erba. Erba, silakan Erba. Menurut Erba pengertian kurikulum. Menurut kurikulum seperangkat peraturan atau rancangan mengenai yang isinya tujuan, isi, dan materi suatu pembelajaran. Oke, sudah diperlengkap ya. Menurut Erba, kurikulum itu adalah suatu perangkat yang isinya tujuan, isi, materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu ya, Erba ya? Ya. Oke, cukup dua saja. Kita lihat. Pengertian kurikulum. Kurikulum atau bahasa Inggrisnya ya, ini langsung dari bahasa serapan, diambil dari kata yang sama, yaitu kurikulum, yang terdiri dari dua kata, yaitu kurir dan kurere ya. Kurir atau pelari, dan kurere atau tempat berpacu. Itu diambil dari istilah dunia olahraga. Yang hakikatnya adalah kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai ke finish untuk memperoleh medali atau mencapai tujuan. Jadi apapun yang ditempuh dari awal sampai akhir oleh pelari ya untuk mencapai medali atau penghargaan atau mencapai finish ya tujuannya. Nah, kemudian diadopsi di dunia pendidikan sehingga kurikulum itu menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa
dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Jadi kurikulum itu kata sederhananya atau kalimat sederhananya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa, oleh siswa, atau oleh peserta didik dari awal sampai akhir untuk memperoleh satu tujuan. Misalkan, siswa MIPA di SMA, berarti ada mata pelajaran khusus IPA, ada mata pelajaran khusus terkait IPS. Siswa tersebut mengambil bidang IPA misalnya atau jurusan IPA. Maka nanti ada mata pelajaran khusus yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Kimia nih, berarti dari awal sampai akhir dirancang apa saja mata pelajaran yang harus mereka pahami mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Dibedakan kelas 10 babnya apa saja, 11 babnya apa saja, 12 babnya apa saja. Jadi apapun yang mereka pelajari itu diatur atau disusun dari awal sampai akhir agar tidak tumpang tindih dan bisa mencapai tujuan dari pelajaran kimia. Nah, itu kurikulum yang diambil dari istilah olahraga. Berarti dari awal start sampai finish yang dirancang bagaimana caranya peserta didik itu untuk memperoleh suatu tujuan atau memperoleh hasil yang diinginkan oleh suatu program. Nah, ini ada dua pengertian. Yang pertama menurut Harold B. Albert, ya. All of activities that are provided for the student by school. Jadi semua aktivitas yang dirancang untuk siswa oleh sekolah. Jadi apapun yang dilakukan, sekolahnya sekolah MA misalkan, sekolahnya sekolah SMA atau sekolah SMK, meskipun ada pelajaran yang sama, tapi itu dirancang oleh sekolah-sekolah tertentu. Tujuannya bisa beda-beda nanti, arah akhirnya bisa beda-beda, meskipun mereka sama-sama ada mata pelajaran kimia misalkan. Kimia di SMA arahnya kemana? Apakah ke praktek atau teoritik? Kimia SMK arahnya kemana? Lebih banyak praktekah atau lebih banyak teoritiknya? Begitupun di MA, apakah lebih banyak teorinya atau prakteknya? Itu tergantung desain dari sekolahnya. By school, tergantung sekolahnya, tergantung instansinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh siswa itu diatur atau direncanakan, dirancang. Kalau menurut Seiler dan Alexander ya dan Lewis, curriculum is the sum total of school effort to influence learning, whether in the classroom, on playground, or out school. Jadi kurikulum adalah jumlah dari total effort ya. Effort itu apa? Effort itu apa ya? Kayak usaha gitu. Nah, ya, usaha. Jadi semua usaha yang dilakukan sekolah untuk memancing ya pembelajar terbiasa belajar di kelas, di ruangan, di sekolah gitu ya, dirancang, atau di dunia bermainnya, bahkan di dunia ketika mereka keluar dari sekolah, baik itu setelah melaksanakan pembelajaran atau setelah menyelesaikan suatu pendidikan. Katakanlah berganti dari SD, naik ke SMP, ke SMA, dan seterusnya. Jadi, semua yang berada di aktivitas sekolah, ataupun nanti setelah lulus sekolah, itu merupakan suatu kurikulum, karena dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Tahun 2000 berarti booming itu 2015 atau 16-an lah ya. Pemerintah Joko Widodo menggemborkan terkait dengan pendidikan karakter. Ya, karakter building. Berarti apapun mata pelajarannya, apapun jenjang sekolahnya, kalau siswa tersebut belum memiliki karakter yang baik,
berarti pendidikannya masih belum sempurna. Tidak hanya pintar secara akademik saja, tapi secara akhlak pun atau secara perilaku pun mereka harus mencerminkan perilaku yang baik. Nah, berarti mulai dari kegiatan pembelajaran di kelas sampai implementasinya di luar sekolah, itu harus bisa mencerminkan bahwa pendidik tersebut atau siswa tersebut atau peserta didik ya, mencerminkan perilaku yang baik atau karakter yang baik. Nah, itu tergantung ke arah mana pendidikan, jenjang pendidikan, ataupun secara umum peserta didik kita diarahkan. Salah satu contohnya misalkan ke pendidikan karakter. Seperti itu ya. Nah, pengertian kurikulum yang selanjutnya menurut Hamid Hasan. Kurikulum bukanlah merupakan suatu yang tunggal, tetapi memiliki 4 dimensi yang saling berhubungan. Nah, ini juga diambil dari teori-teori yang tadi ya, yang digabungkan. Menurut Hamid Hasan, minimal ada 4 dimensi yang saling terhubung. Yang pertama adalah sebagai suatu ide. Kurikulum itu sebagai suatu ide atau rencana atau gagasan ya, masih berupa ide. Kemudian sebagai sesuatu rencana tertulis. Jadi idenya tidak hanya disampaikan saja secara lisan, tapi ada draftnya, ada tulisannya, ada kalimat yang berupa teks yang bisa disebarkan, bisa disimpan, dan bisa dibaca kapanpun. Kemudian sebagai suatu implementasi. Jadi tidak hanya teks tertulis, teks yang bisa dilafalkan, tetapi harus bisa dilaksanakan. Agar apa? Agar sebagai suatu hasil. Jadi kurikulum itu dimulai dari ide, ditulis sebagai bentuk teks yang bisa diformalkan atau bisa dilegalkan, dan harus diimplementasikan agar mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi ada 4 komponen dari kurikulum, yaitu ide, ditulis atau dirubah dalam bentuk tulisan, diimplementasikan untuk memperoleh hasil. Itu menurut Hamid Hasan. Jadi sama saja ya, ide berarti awalnya apa? Startnya bagaimana? Hasil berarti nanti finishnya bagaimana? Nah, ini sama saja seperti pengertian kurikulum dari referensi awal, yaitu start dan finish dari analogi seorang pelari, gitu ya. Itu terkait dengan pengertian kurikulum. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi awalnya ide, kemudian ide tersebut dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau teks nanti ya, yang mana harus diimplementasikan untuk mencapai hasil pembelajaran. Nah, jika ide itu dirubah ke dalam bentuk tulisan, berarti namanya ideal atau potensial kurikulum. Awal terbentuknya suatu kurikulum tertulis. Kemudian apabila dari rencana tersebut bisa diimplementasikan, berarti namanya actual atau real kurikulum. Kegiatan PBM, proses belajar mengajar, atau kalimat sekarangnya pembelajaran ya. Jadi itu harus bisa diimplementasikan. Kemudian menghasilkanlah hasil dari suatu pembelajaran. Tetapi jika ide langsung diterapkan menjadi implementasi, itu disebutnya hidden curriculum. Contoh misalkan, pembelajaran di sekolah, kita akan mengajarkan siswa tentang asam basa. RPP yang kita tulis, asam basa di pertemuan pertama, akan kita laksanakan dengan cara diskusi. Misalkan ya. Tetapi, guru juga mempersiapkan kegiatan tersebut dalam bentuk praktikum, tetapi tidak dituliskan di RPP.
Ternyata ketika melihat di lapangan, sekolah tersebut mampu melaksanakan praktikum, misalkan. Sudah ada alat dan bahannya, sudah siap laboratoriumnya. Tetapi di RPP tidak kita rencanakan secara tertulis. Maka kita laksanakanlah pembelajaran asam basahnya menggunakan praktikum, misalkan. Nah, yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan, itu disebutnya hidden curriculum. Sama-sama nanti hasilnya peserta didik kita bisa paham terkait dengan asam basah. Seperti itu ya. Jadi itu pengertian dari kurikulum. Nah, ini pengertian kurikulum menurut undang-undang ya atau sistem pendidikan nasional kita yang baku dan disetujui bersama ya, yang digunakan sampai sekarang. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang isinya mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Jadi rencana, pengaturan yang berisi dan bahan pelajaran sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Hal kecilnya di kelas atau yang besarnya ada di instansi pendidikan. Jadi rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya. Bapak akan panggil Zaki Mubarok. Zaki Mubarok ada? Ada, Pak. Oke. Zaki, dari pemaparan pengertian kurikulum, simpulkan menurut pemahaman Zaki terkait pengertian kurikulum. Yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum yaitu kurikulum adalah sebuah sistem yang mana kayak kita tuh sebagai guru tuh mengatur apa aja yang dibutuhkan oleh siswa untuk proses belajar. Maaf, suaranya habis itu. Untuk proses pembelajaran gitu. Jadi semua yang dibutuhkan oleh siswa itu dirancang dulu oleh guru sehingga pembelajaran itu bisa efektif begitu, Pak. Oke. Jadi suatu perangkat katanya rancangan atau rencana yang akan diterapkan oleh guru untuk siswanya dalam pembelajaran. Itu menurut Zaki. Pendapat kedua dari Syifa Ajahroh terkait dengan pengertian kurikulum. Syifa ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Syifa. Jadi menurut saya kurikulum itu rancangan yang harus ditekan oleh guru sebelum pembelajaran. Karena pasti pada pembelajaran itu kan tujuan dan kurikulum itu memiliki tujuan apa sih? Dan kurikulum itu adalah visinya untuk guru mencapai tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut. Jadi kurikulum itu merupakan elemen yang penting dalam suatu pembelajaran. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Syifa. Jadi kurikulum adalah elemen penting bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka guru harus merancang atau membuat suatu rencana pembelajaran. Oke, paham ya? Itu pengertian terkait dengan kurikulum. Jadi kalau nanti ditanya apa, itu kurikulum. Jadi harus tahu ya, bedanya kurikulum nanti, bedanya RPP, bedanya model, dan seterusnya. Jadi kurikulum itu suatu pedoman tertulis, seperangkat rencana tertulis, di mana merancang suatu proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir untuk peserta didik mencapai suatu tujuan pembelajaran atau goalnya seperti apa. Selanjutnya kita akan beralih
topik yang kedua adalah komponen kurikulum. Apa saja yang ada di kurikulum itu. Jadi komponen-komponen apa saja yang berada pada kurikulum. Slide-nya sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Komponen kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama komponen pokok dan yang kedua komponen penunjang. Komponen pokok ada tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, kemudian evaluasi. Itu komponen pokok dari kurikulum. Jadi kurikulum itu atau rencana itu kalau tidak memiliki 4 komponen ini tidak akan bisa diselenggarakan. Jadi yang pertama harus memiliki tujuan. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Anak-anak bisa literasi asam basa. Misalkan. Apa saja materinya? Berarti materinya terkait dengan perbedaan indikator asam, perbedaan indikator basa, misalkan menggunakan lakmus, menggunakan indikator alami, atau menggunakan indikator buatan, Fehling, misalkan ya, Fehling, fenolftalin, dan seterusnya. Isi materinya dipersiapkan. Yang ketiga, strategi pembelajarannya bagaimana? Apa yang akan kita lakukan agar materi asam basa ini bisa diserap dengan baik oleh peserta didik kita? Nah, kita rancang pembelajarannya menggunakan metode diskusi dan praktikum. Misalkan. Keterampilan prosesnya dapat, pengetahuannya juga dapat. Pengalaman belajarnya lebih nyata. Bagaimana evaluasinya? Dicek. Bagaimana kemampuan titrasinya? Apakah warna yang diinginkan itu sudah warna pink pudar, misalkan ya, atau pink pekat, atau bahkan mendekati warna ungu, berarti kelebihan basa nantinya ya, atau kelebihan asamnya. Bagaimana komposisinya agar dikatakan praktikumnya berhasil. Nah, itu kalau tidak ada dari keempat komponen tersebut, maka kurikulum tidak bisa diterapkan atau pembelajaran masih bias, masih belum jelas. Maka tugas guru merancang tujuannya apa, materinya apa, nanti dipilah ya. Tidak mungkin satu bab itu diselesaikan dalam 1 hari atau 1 kali pertemuan. Strateginya bagaimana? Bisa jadi kelas A dan kelas B itu karakteristik peserta didiknya beda, kemudian evaluasinya bagaimana. Nah, setelah komponen utama terpenuhi atau dirancang secara tertulis, maka harus didukung oleh komponen penunjang. Yang pertama, sistem administrasi. Yang kedua, sistem supervisi. Administrasi itu apa? Berarti administrasi itu kebutuhan lain di luar pembelajaran. Contoh misalkan, ada tidak laboran di sekolah? Tidak ada. Misalkan, oh berarti mau tidak mau guru yang bertindak sebagai laboran. Ada tidak laboratoriumnya di sekolah tersebut? Tidak ada misalkan. Oh berarti kita rubah kelas menjadi laboratorium sederhana. Supervisinya nanti pasti ada ya, pengawas di sekolah, baik itu sesama guru kimia ataupun kepala sekolah. Ada pengontrolnya, ada pengawasnya. Tidak hanya kita berjalan sendiri di sekolah tersebut. Kemudian sistem bimbingan dan penyuluhan dan sistem evaluasi secara menyeluruh kalau ini ya. Kalau yang keempat itu evaluasi pembelajaran, kalau yang penunjang itu evaluasi menyeluruh. Jadi evaluasi secara secara menyeluruh satu sekolah. Gitu ya. Kalau tadi evaluasinya hanya pembelajaran yang dilaksanakan, kalau yang di bawah evaluasinya secara total. Gitu ya. Jadi adanya BK, adanya wali kelas ya sebagai pembimbing di luar mata pelajaran itu hanya sebagai komponen pendukung gitu ya, atau komponen penunjang. Yang terpenting
Jika pembelajaran belum memiliki komponen pokok, maka belum bisa dilaksanakan. Nah, komponen utama yang pertama yaitu tujuan. Menurut Ivor K. Davis, mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari proses pembelajaran. Tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan telah dicapai. Gitu ya. Jadi tujuan kurikulumnya harus jelas, apa yang ingin dicapainya, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian nanti dicek apakah tujuannya tercapai, setengah jalan, atau seluruhnya sudah tercapai. Nah, itu yang harus diperhatikan mengenai tujuan kurikulum. Yang terpenting adalah tujuan tersebut bisa dicapai. Ini tujuan umum pendidikan mengenai tujuan kurikulum yang tertuang pada GBHN dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan umum tersebut dapat dicapai melalui tujuan-tujuan yang ada di bawahnya, yang berfungsi sebagai tujuan perantara atau intermediate, yang membentuk suatu hierarki yang saling berkaitan. Jadi tujuan pendidikan nasionalnya itu harus ditunjang atau harus diimplementasikan dengan tujuan-tujuan di bawahnya. Berarti dari pemerintah itu ingin pendidikan SMA itu arah pendidikannya kemana, disiapkan oleh sekolah, didukung oleh mata pelajaran yang akan diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi harus berkesinambungan, tidak boleh bentrok. Pak, bagaimana kalau sekolahnya ternyata sekolah internasional? Sama saja, mereka juga harus menjunjung tinggi tujuan pembelajaran secara nasional. Kurikulumnya Pak menggunakan kurikulum Cambridge atau kurikulum Turki misalkan. Nah, itu hanya kurikulum tambahan saja bagi lembaga pendidikan yang syaratnya internasional. Tapi tetap tujuan pendidikan nasionalnya harus tercapai. Gitu ya, atau harus terpenuhi. Nah, seperti ini hierarkinya nanti ya. Tujuan umum pendidikan, berarti tujuan pendidikan secara nasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ada ya di Undang-Undang Dasar. Kemudian tujuan institusional, ini tergantung jenjang pendidikannya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Harus mendukung tujuan pendidikan nasional. Kemudian di bawahnya lagi ada tujuan mata pelajaran atau MAPEL nanti. Kimia bagaimana, fisika bagaimana, biologi bagaimana. Tetapi semua itu menunjang ke tujuan pendidikan lembaga dan pendidikan nasional. Kemudian tujuan instruksional, tujuan dari pembelajaran. Dipecah lagi. Pertemuan ini tujuannya ingin kemana? Anak bisa praktikum bahasa, anak bisa membuat larutan penyangga, anak bisa menentukan mana garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa, ataupun garam yang bersifat netral. Seperti itu. Sampai mereka berkesinambungan, bisa bahu-membahu, atau untuk mencapai tujuan yang sama. Ini ya. Jadi tujuan pendidikan nasional sifatnya ideal, ya, komprehensif, utuh, dan menjadi induk dari tujuan-tujuan di bawahnya. Tujuan institusional, lembaga, tadi ya yang sudah disebutkan, SD, SMP, SMA, SMK, dan jenjang yang lainnya, yang diharapkan menunjang tujuan yang di atasnya atau tujuan nasional. Tujuan kurikuler ya atau MAPEL. Nah, ini tergantung bidang studi masing-masing. Apa ciri khas dari bahasa, eksakta, budaya seni, dan seterusnya ya. Itu disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran atau mata kuliah. Kemudian tujuan instruksionalnya seperti apa?
yang dilaksanakan pada hari itu atau pertemuan itu tujuannya ingin dicapai tujuan yang mana. Nah, jadi ada 7 kriteria untuk perumusan tujuan. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati. Kedua, konsisten dengan tujuan kurikulum. Jadi tujuan khusus dapat mewujudkan atau sejalan dengan tujuan yang umum. Yang ketiga, ditulis dengan tepat. Bahasanya jelas, mudah dipahami, dan bisa dilaksanakan oleh pengguna. Yang keempat, memperlihatkan kelayakan. Yang kelima, fungsional, ya, menunjukkan nilai guna. Yang keenam, signifikan. Yang ketujuh, tepat dan serasi. Jadi kriteria tujuan kurikulumnya harus sejalan, baik itu tujuan pendidikan secara umum atau tujuan instruksional yang dilaksanakan pada pertemuan tertentu. Yang kedua, materi kurikulum. Jadi tadi ada tujuan, yang kedua ada materi. Ya. Jadi materi, seperti halnya materi kimia, misalkan ya. Jadi apa saja materi yang ada di kelas 10, 11, dan 12. Tidak boleh saling tumpang tindih atau berulang, ya. Kalau berlanjut boleh. Yang terpenting memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap jenjangnya. Jadi isi kurikulumnya meliputi fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, dan pemecahan masalah. Yang nantinya berupa gagasan, konsep, generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah. Jadi materinya jelas, materi kurikulum yang ingin dicapainya jelas. Nah, karena kurikulum 2013, maka nanti kontennya atau isinya bisa mengarahkan ke 3 dimensi atau ke 3 elemen yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Jadi tidak hanya pintar secara kognitif atau pengetahuan, tetapi harus memiliki kemampuan keterampilan atau psikomotorik dan memiliki afektif yang baik atau sikap yang baik. Itu disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, kalau ini kriteria pemilihan materi kurikulum menurut Jais, ya. Yang pertama harus memiliki tingkat kemaknaan yang tinggi. Jadi berguna bagi kehidupan sesuai dengan minat dan bakat siswa nantinya, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, jadi materi juga tidak sembarangan menempatkan matematika untuk sekolah dasar, misalkan ya, matematika untuk SMP atau matematika untuk SMA, karena itu sudah dipilah dan dipilih berdasarkan 4 kriteria ini. Jadi tidak mungkin siswa kelas 1 SD misalnya dikenakan aljabar dan seterusnya. Terlalu susah atau terlalu tidak mungkin sesuai dengan perkembangan peserta didik SD. Nah, kalau ini menurut Fildat Tabak, ya, Tohi berpegang pada kenyataan sosial, ditentukan kedalaman dan keluasan isinya, menjangkau tujuan, dapat dipelajari, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Nah, bagaimana caranya menyampaikan materi pembelajaran? Maka kita harus memilih strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik penyajian bahan isi kurikulumnya. Jadi apakah pembelajaran hari ini akan menggunakan pendekatannya lingkungan, misalnya, menggunakan pendekatan teknologi, apakah metodenya metode praktikum, atau modelnya model PBL, tekniknya menggunakan diskusi atau ceramah, dan seterusnya. Itu tergantung karakteristik materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Jadi komponen terakhir setelah proses dilaksanakan atau berjalan dengan rencana, ya, dicek apakah hasil dari tujuannya tercapai atau tidak. Nah, evaluasi ini untuk menilai ketercapaian tujuan yang telah dirancang dengan hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Sehingga di pertemuan berikutnya atau di materi yang sama di kelas yang lain, itu bisa menjadikan bahan bagi kita agar melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Nah, kalau pembelajarannya sudah dievaluasi nanti, maka dievaluasi secara menyeluruh untuk memberikan penentuan kebijakan. Apa yang kurang nih di pembelajaran untuk siswa yang mengambil jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa. Nanti dilakukan evaluasi kebijakan. Apakah ada perbedaan nanti matematika yang diberikan atau matematika yang diberikan sama, dan seterusnya, itu tergantung dengan hasil evaluasi secara menyeluruh. Nah, yang ketiga, belum dilanjut, Nadia, Hilda, sebutkan 4 komponen utama. 4 komponen utama: tujuan, materi, strategi pembelajaran, terus yang keempat itu evaluasi. Oke, mantap. Mutia, komponen penunjang. Sistem administrasi dan supervisi, sistem bimbingan dan penyuluhan, sistem evaluasi. Oke. Apa bedanya evaluasi di penunjang dan evaluasi di komponen pokok? Masih Mutia. Kalau evaluasi yang di komponen pokok itu ada menilai pencapaian, menilai proses, dan feedback. Yang itu bukan ya, Pak? Terus kalau yang di komponen penunjang? Ini sistemnya apa yang Oke. Kalau di penunjang sistemnya atau secara menyeluruh evaluasinya ya. Oke, terima kasih Nadia dan Mutia. Lanjutkan. Yang ketiga adalah kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nah, kedudukannya seperti yang terlihat di sini ya, kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan itu dimulai dari rencana kegiatan atau dipersingkat nanti kalau di pembelajaran itu RPP gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, maka dilaksanakan evaluasi. Jadi kurikulum itu bukan suatu kegiatan ya, melainkan suatu program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran belajar mengajar ya atau pembelajaran secara sengaja di sekolah atau di lingkungan yang formal ataupun non formal. Jadi sesuatu yang direncanakan dan harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Maka kurikulum tersebut adalah suatu program pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau pembelajaran tertentu. Jadi memang kedudukan kurikulum ini harus dilaksanakan secara sengaja atau secara terstruktur ya. Baik itu dari rencana nanti pelaksanaannya sampai evaluasinya. Dan itu diperkecil nanti ke dalam bentuk tujuan instruksional atau tujuan di setiap pertemuannya. RPP di minggu pertama tujuannya kemana, kedua pertemuan kedua kemana, ketiga kemana, dan seterusnya. Nah itu disesuaikan dengan materi pembelajaran, kemudian dengan perkembangan peserta didik itu sendiri.
Nah, kedudukan yang lain menurut McDonald dalam Sukma Dinata ya, ada 4 subsistem ya, yaitu mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum. Jadi mengajar itu atau teaching itu hanya kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. Jadi kegiatan profesional yang diberikan oleh guru. Kegiatan mengajar. Guru mengajar kimia, itu mengajar. Kalau belajar, learning ya, kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh siswa. Sebetulnya learning ini bisa digunakan oleh guru juga ya. Belajar bagaimana cara mengajar. Sebagai respon terhadap suatu kegiatan mengajar. Gitu ya. Kalau keseluruhan interaksi antara belajar dengan mengajar, ada interaksi nih antara yang mengajar dengan yang belajar, itu disebut dengan pembelajaran. Nah, yang baik yang diterapkan sekarang itu adalah kegiatan pembelajaran. Jadi guru memberikan pengajaran yang baik dan siswa dapat belajar dari guru ataupun dapat mengembangkannya sendiri. Maka kalimat yang tepat atau kata yang sering digunakan untuk sekarang yaitu proses pembelajaran. Jadi lebih aktif. Tidak hanya siswa yang belajar, tapi guru juga belajar bagaimana cara mengajar yang baik. Dengan demikian kurikulum menurut Sukma Dinata ya dalam bukunya suatu rencana atau pedoman yang menjadikan pegangan dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, seperti ini ya, nanti dibedakan menjadi 2. Jadi jangka panjangnya atau yang umumnya itu disebut dengan kurikulum. Kalau jangka khusus atau pendeknya itu ada dalam pembelajaran atau pengajaran. Diperkecil atau diperjelas setiap pertemuannya untuk mencapai tujuan secara nasional. Nah, kurikulum dalam posisi sentralnya ya menunjukkan bahwa setiap unit pendidikan, kegiatan kependidikan yang utama adalah proses interaksi akademik antara peserta didik, pendidik, sumber pembelajaran, dan lingkungan. Posisi sentral ini menunjukkan bahwa setiap interaksi akademik adalah jiwa pendidikan. Jadi pendidikan ini atau pengajaran jika tidak dilakukan dengan cara interaktif, tidak adanya interaksi gitu ya. Jadi kurikulum itu sulit untuk mencapai tujuannya. Jadi harus ada interaksi agar nanti apa kekurangannya, apa yang belum tercapainya itu bisa dievaluasi dan bisa dirubah langsung untuk mencapai tujuan yang semestinya. Nah, untuk materi sampai sini ya. Selanjutnya sudah hadir semua ya? Tapi kok berkurang ya? Oke, nanti materinya dikirim ya. Bapak Arab sudah masuk semua ini di Zoom. Kali ini kita akan laksanakan kuis. Untuk pertemuan kedua, silakan cek di chat Zoom. Kuis ini tidak boleh keluar ya. Tidak boleh dikirim ke WA dan seterusnya. Yang bisa mengerjakan yang tergabung di Zoom sekarang. Sudah bisa dibuka atau belum? Linknya bisa diakses nggak? Bisa dibuka linknya?
Sudah tidak menerima jawaban tuh, Pak. Oke, baik. Kalau sekarang coba di-refresh ya. Sudah terbuka? Sudah, Sudah? Bapak. Sudah bisa ya? Baik. Silahkan kalian kerjakan kuis sekarang ya, langsung. Saya berikan dulu waktunya. Jangan dulu dikerjakan ya. Sudah terlihat? Waktunya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, silakan kita mulai ya. 3, 2, 1.
Oke, waktunya habis. Sudah selesai semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, tunggu lagi lah 1 menit. Saya belum mengerjakan, Bapak, soalnya tadi Zoom saya keluar masuk, jadi belum dapat link-nya. Terus ini baru bisa join lagi. Linknya belum? Saya jadinya belum mengerjakan. Nah, linknya sudah saya kirim. Bagi yang lain sudah habis ya. Berarti bagi Emilia, silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Sudah ada Emilia? Iya, Bapak, sudah ada. Terima kasih. Baik, yang lain udah semua ya? Halo? Yang lain udah ya? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan bagi ya sesuai dengan kelompok. Sudah terlihat ya? Nah, Sudah, jadi Pak. pembagian kelompok
minggu kemarin ya, satu kelompok 3 orang, itu akan dibagi menjadi beberapa tema ya. Tema yang pertama buku atau modul atau e-book nantinya. Yang kedua praktikum. Yang ketiga LKPD. Yang keempat APAT. Yang kelima SWOT. Yang keenam tujuh yang kedelapan ya, yang kesembilan ada 9 ya. Kita tentukan siapa yang kebagian salah satu tema. Supaya adil ya, kita acak saja. Sudah terlihat ya? Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 temanya tentang praktikum. Kelompok 2 temanya tentang soal miskonsepsi atau tentang miskonsepsi. Bisa soalnya, pengembangan soalnya atau miskonsepsinya. Kelompok 3 Kelompok 3 media atau alat peraga. Kelompok 4. Kelompok 4 soal HOTS. Kelompok 5 Kelompok 5 pengaruh model, metode atau strategi. Kelompok 6 tentang LKPD. Kelompok 7 video pembelajaran.
8 dan 9 nih. Kelompok 8 modul, kelompok 9 aplikasi. 8 modul. Nah, ini ya pembagiannya ya, terlihat. Oke. Lihat, Pak. Nah, berarti ini adalah tema-tema penelitian terkait dengan masing-masing kelompok. Jadi kelompok 8 nanti mencari jurnal yang berisi tentang modul atau buku pembelajaran atau e-book. Nah, tugasnya tetap tugas individu. Ini masuknya ke tugas individu. Mencari 10 jurnal internasional. Yang terindeks fokus. Jadi meskipun kelompok 8 terdiri dari 3 orang, masing-masing orang harus mencari jurnal yang berbeda. Bisa nanti sharing ya. Misalkan ada salah seorang sudah memiliki jurnal 10, lebih dari 10, misalnya 15. Nanti sharing. Nah, di sini di sini cari jurnal terkait dengan modul pembelajaran. Nah, semuanya harus berkaitan dengan kimia ya. Kalau ada tentang kimia modulnya. Ya, tentang materi tertentu. Bisa tentang kimia secara utuh atau dipecah menjadi beberapa bab atau subbab. Yang terpenting semua tema ini berkaitan dengan pembelajaran kimia. Jenjangnya bebas nanti. Mau SMA atau mau perguruan tinggi. SMK dan seterusnya. Nah, setelah dicari, yang harus kalian pelajari adalah 1. Pendahuluan, 2. Teorinya, 3. Metodologi, 4. Pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang keenam persamaan dan perbedaannya. Nah, ini ya, masing-masing mencari jurnal penelitian sebanyak 10. Untuk minggu depan kita menggunakan jurnal internasional ya, yang masing-masing sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, jadi tetap ininya individu ya, meskipun dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Nah, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak, Terkait. izin bertanya. Silakan. Kan saya dapat yang buku atau modul itu kan satu kelompok 3 orang. Nah, itu mencari jurnalnya itu temanya kan tentang kimia. Nah, pelajaran itu seumpama saya cari yang asam basa gitu atau gimana, Pak? Oh, tidak. Jadi misalkan pengembangan modul kimia materi apa, misalkan ya. Ada yang modulnya berupa fisika, ada juga nanti yang berupa elektronik atau e-book biasanya. E-modul atau seterusnya. Bebas materinya materi apapun. Yang terpenting sama-sama membicarakan tentang pengembangan buku atau pengembangan modul. Nah, misalkan Herba itu sudah menemukan 10 jurnal tentang pengembangan buku, materinya acak. Nah, 10 jurnal itu tidak boleh sama nanti kalau yang diambil oleh Lilis. Berarti Lilis harus mencari jurnal yang lain.
yang sama-sama membicarakan tentang pengembangan buku. Gitu ya. Baik jenis bukunya ataupun materinya. Yang terpenting 10 jurnal dari masing-masing anggota kelompok 8 itu jurnalnya berbeda-beda. Nanti ada satu kelompok isinya 30 jurnal yang berbeda. Gitu. Ya. Serba ya. Jadi bebas materinya apapun. Yang terpenting sama-sama membicarakan tentang bagaimana mengembangkan buku atau bagaimana mengembangkan e-book. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Begitupun materi yang lain ya, praktikumnya apapun. Kebetulan misalkan Lilis menemukan praktikum sejenisnya semua. Praktikumnya tentang asam basa semua. 10-10-nya misalnya ya. Itu boleh nggak? Boleh. Berarti 10 jurnal itu tidak boleh digunakan lagi oleh orang lain. Berarti Lilis sudah menganalisis nanti terkait praktikum asam basa yang ke-10 itu. Yang terpenting nanti semua orang atau setiap mahasiswa itu menganalisis jurnal yang berbeda. Gitu ya. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ini berarti kita buat pendahuluan teori, metodologi, dan pembahasan ini setiap kalimatnya itu kita nyantumin stasi Pak ya dari jurnal tersebut. Nah, bukan membuat, tapi kita mengambil resume dari pendahuluannya jurnal pertama, pendahuluannya jurnal kedua, pendahuluannya jurnal ketiga, pendahuluannya jurnal keempat, dan seterusnya. Diambil atau dianalisis, oh jurnal pertama ini pendahuluannya dia alurnya seperti ini. Jadi yang akan kita diskusikan minggu depan itu baru pendahuluan dan teorinya saja dulu. Jadi kita bagi menjadi 3 ya. Jadi yang dianalisis dari 10 jurnal itu baru pendahuluan dan teorinya saja. Minggu berikutnya kita bahas tentang metodologi dan pembahasannya. Minggu ketiga dari minggu sekarang berarti kesimpulan dan persamaan dan perbedaannya. Gitu ya. Jadi kan nanti 10 jurnal sudah ada nih. Dianalisis masing-masing. Pendahuluan jurnal pertama bagaimana alurnya. Pasti beda-beda kan masing-masing. Karena tidak akan menjadi jurnal kalau pendahuluannya sama. Nanti akan paham nih, oh gaya bahasa atau cara menulis pendahuluan. Kalau jurnalnya tentang modul, nanti seperti ini. Cara nulis pendahuluan tentang jurnal praktikum, seperti ini. Nanti kita ada polanya nanti. Nah, yang kita analisis, bagaimana setiap pendahuluan dari 10 jurnal yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung analisis masing-masing mahasiswa. Apakah sudah baik atau tidak. Yang terpenting nanti teks aslinya itu harus kalian miliki. Jadi di-download nanti ya. Teks aslinya ini hasil analisisnya seperti apa. Apakah nyambung atau tidak. Kita belajar dari jurnal internasional dulu. Nanti kita beralih ke jurnal yang nasional. Setelah itu, karena mata kuliah ini nanti produk akhirnya adalah tulisan sendiri ya dari mahasiswa, kita sudah paham nanti bagaimana cara menulis kalau mengambil tema tentang pengembangan buku, pengembangan praktikum dari bacaan yang sudah kita baca atau jurnal yang sudah kita baca. Karena nanti semester ini kita akan bagi 2 ya. Sebelum UTS itu baru rancangan, setelah UTS kalian akan ke sekolah kurang lebih 2-3 pertemuan yang akan meneliti tentang pengembangan buku di sana. Bagaimana praktikum di sekolah. Tergantung tema yang kalian peroleh. Nanti misalkan Mutia kebagian tentang praktikum. Berarti ke sekolah meneliti tentang praktikum yang dilaksanakan di sekolah terkait dengan kimianya. Erba tentang modul misalkan. Berarti wawancara dengan guru atau observasi ke sekolahnya hanya melihat tentang pengembangan modulnya saja. Misalkan Lilis tentang praktikum. Bu, praktikum di sekolah
bagaimana atau Pak, bagaimana pelaksanaan praktikum di sekolah? Apalagi selama pandemi, tatap muka dan seterusnya. Misalkan ada kendala atau ada perubahan dan seterusnya. Begitupun dengan video, miskonsepsi, ya, aplikasi pembelajaran, media pembelajaran, dan seterusnya. Jadi yang diteliti di sekolah ketika nanti setelah UTS, itu tema masing-masing. Jadi wawancaranya atau observasinya nanti berdasarkan tema. Begitu ya. Jadi untuk minggu depan yang akan kita kumpulkan analisis terkait dengan pendahuluan dan teori. Jadi dari sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Jangan sampai ada satu sumber yang digunakan bersama gitu ya. Jadi saling sharing nanti. Ini saya sudah menggunakan jurnal ini, berarti yang lain silakan nyari jurnal yang lain. Seperti itu ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan. berarti minggu depan itu kita presentasi hasil dari resumen yang sudah kita lakukan gitu. Betul. Jadi masing-masing mempresentasikan resumenya, tapi tidak perlu dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Cukup Google, cukup Microsoft Word saja. Berarti perorangan ya Pak, ininya presentasinya. Betul, perorangan nanti. Baik Pak, makasih. Sama-sama. Jadi pembentukan kelompok itu hanya memudahkan kalian nanti menganalisis, mencari ide, mencari jurnal, gitu ya, dan saling membantu dalam baik itu translate atau seterusnya, gitu ya. Yang terpenting punya grup atau punya kelompok yang analisisnya sejenis. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Itu Yusinta 2 itu masuknya ke jalur internasional apa nasional Pak ya? Oke. Nanti dicek ya. Ada beberapa jurnal Sinta 2 ataupun nanti Sinta 1 ya. Kalau sudah terindeks Scopus, bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional nanti. Nah, Sinta 2 juga banyak yang masih belum terindeks Scopus ya. Jadi kalau dulu asalkan sudah terindeks Scopus, sudah berubah menjadi jurnal internasional, Sinta berapapun. Tapi kalau sekarang harus berurut dari Sinta 6 sampai ke Sinta 1. Nah, semisal menemukan nih, ternyata jurnalnya Sinta 2. Cek dulu di di websitenya. Apakah sudah terindeks Scopus? Ada tulisannya ya, indexed by Scopus. Atau belum. Nah, kalau belum berarti itu masih Sinta biasa atau masih jurnal nasional. Ini ya, misalkan contoh. Nah, misalkan contoh ini. Bagaimana cara menentukan bahwa jurnal ini internasional Scopus atau belum? Kalian bisa klik indexing ya dari jurnal yang kita kunjungi nanti ya. Nah,
Kemudian dicek. Ini kan Sinta 2 nih tulisannya ya. Berarti terakreditasi secara nasional dengan level kedua atau tingkat kedua nih. Ada nggak Scopus di sini? Tidak ada, ya kan? Scopus nanti tulisannya warna kuning. Nah, kalau tidak ada berarti meskipun dia Sinta 2, berarti jurnal ini belum terindeks secara Scopus. Berarti tidak boleh menggunakan jurnal dari website ini. Nah, nanti bisa mencari langsung di scopus.com. Lebih mudah di sini nanti. Jadi ini sudah jelas jurnalnya terindeks Scopus karena jurnal-jurnalnya dia publish sendiri. Nah, selanjutnya nanti kalian mencari jurnalnya. Di sini mencari dokumennya. Terkait dengan apa? Misalkan tentang judulnya lah. Nah, ini analyze student practicum skill achievement, acid base material, sampai ke bawah nanti. Nah, ini hanya berbicara tentang tadi keywordnya apa? Praktikum kimia ya, chemistry praktikum. Chemistry misconception misalkan. Chemistry book, chemistry modul, chemistry e-book dan seterusnya. Kalian cari, pilah yang menurut kalian gampang dianalisis ya dan nyambung, nah bisa diambil. Itu kalau mencari di scopus.com. Cari di jurnal internasional lain boleh. Yang terpenting nanti harus terindeks Scopus nanti. Ada tulisan di apa? Baik di header ataupun di indexingnya ya. Ada tulisan Scopus. Bisa nyari di Elsevier juga bisa. Di elsevier.com. Nah, ini juga sudah terindeks Scopus. Lambangnya hampir sama ya yang gambar ini. Nah, silakan cari gitu ya, mau mulai dari Scopus atau ketik biasa di Google juga boleh ya, diakhiri dengan kata Scopus. Itu bisa. Dimulai tadi dari jurnal Sinta juga bisa. Jadi Sinta kita kunjungi saja Sinta jurnal. Nah, mulai dari sini juga bisa. Ini semua jurnal dari Sinta 1 sampai Sinta 6 kita cek nanti mana yang terindeks Scopus juga. Nah, itu bisa kita gunakan. Gitu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tadi Emilia sudah diisi kuisnya? Halo Emilia. Sudah Bapak, namun hanya mendapatkan 3 soalnya dari tadi Zoom saya itu tidak ada suaranya, terus keluar masuk. Soalnya hanya 3. Kalian berapa soal tadi? Ada 10 soal, Pak. Hanya 3, Bapak. Al, Pak. 10 soal kan ya? Iya. Nanti jangan disebarkan linknya ya. Yang bisa ngisi hanya yang mengikuti perkuliahan hari 6 ini. soal, Pak. Gimana? Herba?
Saya tadi 6 soal. Oh beda, semuanya 10. Nanti saya cek ya. Oke, silakan untuk tugas minggu depan. Pak, Ada yang izin ingin bertanya ditanyakan? lagi, Ya, silakan. tugasnya itu meresum atau mereview ya Pak? Atau emang sama meresum sama mereview itu? Tugasnya mereview. Ya Pak. Berarti kita kayak mengomentari atau gitu ya Pak? Ya, mengambil intisarinya. Jadi bukan mengomentari ya. Jadi Ya, Pak. lebih tinggi dari kegiatan ngeresum. Baik Jadi, Pak. jadi sudah paham nantinya terkait dengan alur penulisan pada pendahuluannya. Dia membicarakan apanya dulu nih tentang kimianya. Apakah membicarakan tentang kurikulumnya atau langsung ke praktikumnya sebenarnya, atau keadaan di sekolahnya atau seperti apa. Nah, nanti dianalisis, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya, seperti itu ya. Bahkan ada lagi yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan Izin bacaan bertanya. Oke, silakan. Berarti kalau untuk jurnal internasional kan kita harus translate dulu ya, Pak? Ya. Terus? Nggak jadi. Cuman tanya, berarti kan kita harus punya aplikasi yang untuk translate dari Inggris ke Indonesia juga gitu, Pak? Oh ya, nanti secara otomatisnya belajar di literasi ya. Kalau untuk sekarang, boleh menggunakan Google Translate dulu. Atau yang sudah terbiasa membaca novel berbahasa Inggris kan ya, sudah biasa menerjemahkan beberapa kata, nah itu bisa kalian terapkan. Untuk sekarang boleh menggunakan Google Translate dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, nanti Bapak kirim ya apa saja yang harus disiapkannya ke grup. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan kita lihat situasi dari fakultas ya. Jika luring berarti kita luring, kalau daring kita daring. Nah, untuk hari ini kita cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.